Saat puncak pelaksanaan ibadah haji 2023 nanti, layanan catering untuk jamaah haji Indonesia di Mekah akan berhenti sementara pada tanggal 7, 14, dan 15 Zulhijjah. Lantas bagaimana jamaah haji bisa mendapatkan makan dalam hari tersebut? Sudah bergabung bersama kami Kepala Daerah Kerja Makkah, Dr. Halilur Rahman. Selamat sore waktu Jakarta atau selamat siang waktu Arab Saudi. Selamat sore Mas Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kalau kita tanya nih, terkait dengan catering yang dihentikan sementara, bagaimana sosialisasi terhadap jamaah di sana? Baik, jadi kami dari PT Arab Saudi bersama dengan Media Center Haji telah melakukan sosialisasi kepada jamaah haji Indonesia jauh sebelum tanggal 20 Juni. Itu kita berikan informasi secara masif, baik kita kirim ke media sosial, kemudian juga publikasi melalui Instagram, kemudian juga para petugas kami di bidang ibadah, kemudian konsumsi, kemudian juga teman-teman di sektor dan ketua kloter menyampaikan secara masif pada jamaah Indonesia, dan alhamdulillah jauh pantauan yang kami pantau. Tadi malam kami rapat dengan seluruh KBH seluruh Indonesia, ternyata mereka sudah paham kondisi tersebut, karena kondisi ini bukan hal yang pertama kali, dan ini sudah terjadi setiap tahunnya. Kemudian atas penghentian sementara konsumsi jamaah haji tanggal 7, 14, dan 15, ini para jamaah haji kita dibantu dengan ketua rombongannya, ketua regu, dan KBHU sudah mengkondisikan upaya-upaya yang dilakukan, misalkan mereka menyiapkan makan siap saji, dan juga ada beberapa penyedia dari mukimin-mukimin yang ada di Makkah, yang biasanya mereka juga menyediakan makanan untuk jamaah haji Indonesia pada tanggal 7, 14, dan 15 Zulhijjah, sehingga ini bukan merupakan yang perlu dikhawatirkan, karena ini sudah selalu terjadi tiap tahun, dan jamaah haji melalui bantuan ketua rombongan, ketua regu, dan KBHU sudah menyampaikan kepada jamaah haji Indonesia. Demikian Pak Reza. Oke, baik Pak Halil, ini sosialisasi sudah dilaksanakan, sudah dilakukan secara masif begitu ya. Tapi ketika nanti tanggal 7, 14, dan juga 15 Zulhijjah nanti, jamaah tadi dikatakan akan bisa membeli makanan yang berada di sekitar hotel begitu ya. Apakah ini menjamin bahwa seluruh jamaah Indonesia akan mendapatkan makanan di sana? Insya Allah, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kita tidak pernah mendapatkan laporan jamaah kelaparan pada tanggal 7, 14, dan 15. Kenapa demikian? Karena jamaah sudah mendapatkan informasi sejak dini, dan mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan. Mereka sudah paham di mana titik-titik mereka bisa membeli makanan di restoran terdekat dengan hotel, atau membeli kepada mukimin-mukimin yang setiap pagi atau siang menjajakan makanan kepada mereka. Demikian Pak Reza. Oke, baik. Tapi kan yang menjadi perbedaan haji tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah banyaknya lansia, sepertiga begitu, atau sekitar 30-an%. Apakah mereka juga bisa menemukan makanan yang sehat dan juga dijamin begitu mendapatkan makanan karena harus membeli sendiri? Insya Allah dengan bantuan dari tenaga kesehatan kloter, kemudian juga peningkatan kepedulian antar sesama petugas kloter, kemudian kepedulian antar sesama jamaah yang saling membantu antara satu dengan mereka, insya Allah mereka dapat terlayani dengan baik, dan persiapan-persiapan yang diberikan oleh petugas kloter, kemudian juga tenaga kesehatan kloter juga sudah mereka siapkan jauh-jauh hari. Insya Allah tidak ada kendala, Mas Reza. Oke, baik. Tapi apa antisipasi yang akan dilakukan ketika memang jamaah ini kehabisan makanan ataupun tidak bisa menemukan makanan yang sehat? Karena sekali lagi ini banyaknya lansia di sana, dan kepentingan beribadah di sana pun harus mengkonsumsi makanan yang lebih sehat begitu. Baik, beberapa antisipasi yang kita lakukan, kita akan terus berkomunikasi dengan petugas kloter, terutama mereka yang dari tenaga kesehatan kloter, agar mereka sedari dini menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman yang dibutuhkan, bukan hanya jamaah yang sehat, tetapi juga jamaah lansia. Dan kita akan terus berkoordinasi, berkomunikasi secara intensif, dibantu oleh petugas-petugas sektor. Jadi insya Allah
dengan komunikasi yang intensif, kemudian pemantauan secara berkala, insya Allah ini bagian dari pengendalian agar tidak ada satupun jamaah haji yang kelaparan pada saat tanggal 7, 14, 15 Zulhijjah. Demikian Mas Reza. Oke, Pak Halil, makanan yang dijual di sekitar hotel yang tadi dikatakan, apakah memang makanannya mendapatkan jaminan makanannya bersih, sehat, sehingga aman untuk dikonsumsi para jamaah? Insya Allah sejauh ini mereka restoran-restoran yang ada di sekitar pemondokan mereka menyajikan secara higienis ya seperti ada standar yang mereka lakukan. Demikian pula juga kepada penjajah makanan yang ada di sekitar pemukiman yang diberikan itu mereka juga sejauh pantauan kami juga menyediakan makanan dengan higienis. Demikian Mas Reza. Oke, kan karena balik lagi sekitar 30% jamaah ini adalah lansia ataupun orang tua begitu ya. Mungkin agak sulit untuk memilih makanan. Nah, antisipasi lainnya seperti apa? Apakah nanti ketua rombongan akan membantu mencarikan makanan untuk jamaah ini atau seperti apa? Alhamdulillah Mas Reza, kepedulian pemerintah kepada jamaah lansia luar biasa. Terkait dengan kebutuhan lansia, kami dari PPI Arab Saudi Dakar Mekah sudah menyiapkan juga rice cooker, di mana rice cooker itu bisa digunakan untuk memasak bubur untuk jamaah lansia. Dan kita juga memberikan telur kepada kebutuhan jamaah lansia agar bisa dikonsumsi. Jadi persiapan-persiapan yang dibutuhkan lansia juga sudah kita antisipasi. Ya tadi diantaranya kita menyiapkan rice cooker yang nanti bisa digunakan untuk masak bubur yang nanti akan diberikan kepada jamaah lansia. Oke, kalau misalnya sudah ada rice cooker atau bubur harusnya aman begitu ya, sehingga lansia juga bisa menikmati paling tidak bubur dan juga makanan lainnya, makanan yang sehat tentunya supaya bisa lancar menjalankan ibadah haji di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Daerah Kerja Makkah, Dr. Halilur Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.